Baik, rekan-rekan, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagi Anda yang baru bergabung, selamat datang pada sesi kita yang kedua ya, di mata kuliah pengantar pariwisata. Baik, teman-teman, pada sesi ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat topik kita yang tidak kalah pentingnya ya. Mari kita lihat uh, pengantar pada sesi kali ini. Oke, kita akan melihat. Semoga Anda sudah membaca ya modul yang ada di e-learning Anda. Ya. Nah, ini target kita pada pertemuan kita yang kedua, sesi kedua. Kita akan melihat dampak pariwisata ya dalam kehidupan kita. Nah, ada baiknya gitu ya, mungkin rekan-rekan membaca dulu materi-materi ini karena akan membantu Anda nanti ya. Kita akan melihat apa dampak pariwisata gitu ya dalam beberapa aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Kemudian Anda juga akan melihat mengenai bagaimana manajemen pengunjung itu bisa mengurangi dampak yang negatif dari kegiatan pariwisata. Nah, tentu kita diharapkan bisa berpartisipasi aktif tidak hanya dalam pertemuan ini, tetapi juga di luar pertemuan ini ya. Nah, mungkin rekan-rekan ada yang pernah mendengar istilah circular tourism ya, atau pariwisata sirkular. Nah, ini mungkin kalau ada yang dari bidang manajemen operasi, Anda tidak asing dengan istilah-istilah ini, tapi juga kita perlu tahu bahwa yang namanya circular tourism ini bagian dari circular economy. Ya. Nanti mungkin Anda bisa melihat lebih jauh konsep ekonomi linear itu, kalau Anda lihat bagaimana ada sebuah produk ya, kalau kita berbicara konsep produk itu dibuat, digunakan, lalu dibuang sampahnya gitu ya. Nah, ini tentu kalau kita berbicara pariwisata, kita bisa melihat kalau ini terjadi terus-menerus akan terjadi akumulasi ya dari produksi sampah yang terlalu banyak ya. Nah, makanya kita ingin melihat peranan pariwisata ini seperti apa nanti ya dalam kehidupan kita. Nah, saya berharap teman-teman sudah membaca juga apa yang ada di dalam modul ini ya, minimal sebagai gambaran besar saja bahwa pariwisata itu memiliki dua sisi gitu ya, sisi positif dan negatif gitu ya. Ada kalau Anda lihat di buku ini, di modul ini seperti apa dampak-dampaknya yang dihasilkan gitu ya. Anda bisa melihat kerangka besarnya itu seperti apa pariwisata ya, pariwisata sebagai sebuah sistem itu seperti apa. Jadi ada elemen dasarnya ya, yaitu bagaimana elemen dasar dari pariwisata itu yang bersifat dinamis, ada pergerakan, ada perubahan gitu ya. Kemudian ada juga sifatnya statis, bagaimana ada sebuah kegiatan yang tinggal pada suatu saat gitu ya di destinasi. Kemudian kita berbicara juga konsekuensi gitu ya. Nah, kalau definisi pariwisata saya yakin teman-teman sudah memiliki gambaran pariwisata atau menurut WTO seperti apa gitu ya, dan beberapa ahlinya. Nah, itu yang seperti diminta dalam pertemuan sesi pertama ya. Nah, ini saya tidak akan membahas secara detail gitu ya, tetapi minimal kita memiliki pemahaman bersama gitu ya bahwa kalau kita berbicara pariwisata ini tidak lepas dari demand dan supply ya, dari permintaan dan penawaran gitu ya. Bagaimana seorang wisatawan ini dihadapkan pada dua faktor gitu ya. Ada faktor yang mendukung atau uh, push, ada pull factor, faktor yang menarik dia gitu ya untuk berkunjung ke sebuah destinasi pariwisata. Nah, tentu dengan adanya pull and push factor ini akan menimbulkan berbagai dampak gitu ya. Dampak ini ada sifatnya multiplier ya. Nah, kalau Anda lihat di gambar ini secara singkat bagaimana nanti sebuah destinasi itu kalau kita lihat dari perspektif komponen 3A dalam pariwisata gitu ya, dulu dikenal dengan 3A, bagaimana ada aktivitas, kemudian ada aksesibilitas, kemudian bagaimana ada amenitas di sana gitu ya. Nah, tentu hal-hal ini akan uh, mendukung gitu ya bagaimana sebuah kegiatan pariwisata itu berkembang ya, dan dilakukan oleh bersama-sama dengan masyarakat tempat. Nah, teman-teman, kalau kita kembali lagi berbicara dampak ini kan ada banyak sektornya gitu ya, mau dari sektor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan gitu ya. Nah, tentu kita perlu melihat bersama di abad 21 ini gitu ya, bagaimana pariwisata ini memiliki peranan penting dan sekaligus membagikan dampak-dampak yang perlu kita sikapi bersama gitu ya. Nah, ini saya tidak akan bahas secara detail, tapi saya ingin mengajak Anda untuk melihat bahwa konsep besarnya kurang lebih seperti ini. Mungkin Anda pernah mendengar SDG ya, atau Sustainable Development Goals.
Nah, ini kalau Anda lihat ada 17 poin penting. Nah, pariwisata itu di tengah-tengahnya kalau kita sebagai porosnya, nah bagaimana peranan pariwisata ini bisa membantu untuk mencapai Sustainable Development Goals ini, gitu ya. Jadi itu konsep dasarnya. Nah, kalau Anda lihat dari 17 poin ini, tentu secara langsung tidak langsung memiliki dampak gitu ya. Bagaimana pariwisata akan berpengaruh dalam mengurangi tingkat kemiskinan gitu ya, kemudian kelaparan dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi poin-poin inilah yang saya ingin ajak Anda untuk bersama-sama eh, kita lihat lebih jauh gitu ya. Peranan pariwisata itu sebenarnya sampai di titik mana untuk mencapai 17 goals ini gitu ya. Nah, teman-teman nanti bisa melihat juga ini saya kutip dari UNWTO, UNWTO, World Tourism Organization. Nah, ini ada buku ya teman-teman. Ini versi online, Anda bisa baca websitenya, Anda bisa lihat di situ ya. ui-unwto.org gitu ya. Silakan nanti Anda lihat. Nah, ini ada highlights-nya teman-teman. Selama 2023 apa saja. Jadi kita melihat pariwisata ini kan kalau kita lihat core gitu ya, dia memiliki dampak dan sekaligus dia memiliki dampak juga dari faktor eksternalnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari dua sisi gitu ya, internal dan eksternal. Sebagai internal, dia juga memberikan dampak positif dan negatif. Sedangkan kalau kita lihat dari kacamata eksternal, dia juga mendapatkan dampak positif dan negatif gitu ya. Jadi kita lihat dari dua sisi ini. Nah, nanti silakan teman-teman membaca ini ya. Mungkin ini bisa membantu Anda untuk melihat, mengenali lebih dekat pariwisata itu kenapa mengalami penurunan, kemudian apa dampak dari COVID kemarin gitu ya terhadap pariwisata kita secara umum di dunia gitu ya. Nah, secara kalau kita lihat di sini dampaknya terhadap kehidupan, terhadap bisnis itu seperti apa, terhadap keuangan, dunia keuangannya seperti apa, terhadap kunjungan turis seperti apa, terhadap nilai mata uangnya seperti apa, kemudian terhadap nilai ekonominya seperti apa. Jadi ada beberapa faktor gitu ya. Nah, ini bisa membantu kita minimal mengenali pola-pola gitu ya, tantangan-tantangan apa yang sedang kita hadapi, yang akan kita selesaikan bersama di masa mendatang. Nah, ini sebagai bahan perenungan saja, bahan untuk menambah khasanah pengetahuan kita di bidang pariwisata. Nah, ini dampak ekonomi dari pandemi itu terhadap pariwisata seperti apa? Ini kalau kita dari kacamata eksternal gitu ya. Nah, ini teman-teman silakan dibaca, dilihat data-data ini mungkin nanti berguna bagi Anda kalau Anda menyusun skripsi, membuat laporan, atau mungkin Anda yang tertarik untuk menulis jurnal ilmiah gitu ya. Oke, itu poin yang kedua. Nah, ini kalau Anda melihat barometernya per Januari 2023 ini seperti apa pariwisata kita di dunia gitu ya, dan per region gitu ya. Nah, silakan Anda lihat juga di laman ini en.unpto-ap.org gitu ya. Nah, saya ingin melihat ini ya, tadi yang kita bahas mengenai dari UN, United Nations atau PBB, ini di bagian pengembangan berkelanjutan ya, Sustainable Development. Nah, kalau kita lihat dari core tourism tadi, teman-teman, tourism itu mendatangkan dampak apa sih bagi kehidupan gitu ya. Nah, ini kita pengen lihat bersama. Nah, ini ada data-data statistik, teman-teman. Kalau Anda mau lihat lebih detail, silakan diklik. Anda ketik saja di browser Anda, sdgs.un.org, dan kemudian garis miring goals, gitu ya. Nah, kalau kita berbicara goal pertama, mengakhiri poverty, gitu ya. Poverty itu kemiskinan, gitu ya, di seluruh aspek kehidupan kita, di seluruh dunia. Nah, bagaimana pariwisata ini bisa mendatangkan dampak positif untuk menekan tingkat kemiskinan, gitu ya. Ini poin pertama. Poin kedua, mengenai zero hunger, jadi kelaparan. Apakah pariwisata secara langsung memberikan dampak positif untuk menekan tingkat kelaparan di seluruh dunia, gitu ya. Jadi kita bisa mencapai namanya food security ya, atau keamanan pangan, gitu ya. Nah, bagaimana pariwisata bisa, kalau kita lihat dari segi ekoturism, bagaimana ekoturism bisa membantu, gitu ya, untuk mencapai goals kedua ini. Goals ketiga berbicara kesehatan. Jadi kesehatan yang jaminan kesehatan gitu ya untuk semua lapisan masyarakat gitu ya.
semua usia, bagaimana pariwisata ini bisa menyumbang, artinya berkontribusi terhadap goals ketiga ini dalam aspek kesehatan. Misalnya melalui pendidikan gitu ya, pariwisata dari segi kesehatan, bagaimana mengkonsumsi atau memasak masakan yang memiliki nilai gizi yang tepat, gitu ya. Kemudian goal keempat itu berbicara kualitas pendidikan gitu ya, dan peluang apa namanya, pembelajaran seumur hidup. Jadi teman-teman, pariwisata ini kan sifatnya dinamis gitu ya. Kalau disebut tuh amalgamation gitu ya, jadi perpaduan berbagai hal gitu ya. Ada aspek inklusifnya di sana, kemudian ada aspek pendidikannya di sana. Nah, bagaimana pendidikan pariwisata untuk masyarakat itu bisa mengubah mindset masyarakat sehingga lebih terbuka gitu ya, melihat aspek-aspek baru, inovasi baru dalam mengoptimalkan sumber daya tanpa mengeksploitasi sumber daya gitu ya. Nah, kalau kita berbicara gender equality, nah ini juga penting ya, bagaimana memberdayakan apa namanya, kaum perempuan dan remaja putri gitu ya. Jadi kita ada kesamaan gender gitu ya. Jadi bagaimana peran dari rekan-rekan ini dari para kalangan perempuan ini bisa membantu gitu ya untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia, sehingga peranan mereka di dunia pariwisata juga tidak kalah pentingnya. Itu penting ya. Jadi kita lihat dampak positifnya apa pariwisata untuk peningkatan itu ya. Jadi kita lebih lihat ke dampak positifnya. Dampak negatifnya nanti tentu Anda akan lihat banyak juga ya. Nah, yang berikutnya teman-teman, ini terkait eh, air bersih, sanitasi. Nah, juga kalau Anda lihat di circular tourism itu bagaimana kita menekan produksi sampah gitu ya. Ini kan sampah ini berpengaruh pada lingkungan kita, ke air kita, sumber air, ke sanitasi kita gitu ya. Nah, bagaimana hal-hal tersebut tidak menambah masalah lagi dari segi lingkungan hidup gitu ya. Jadi apa sih yang bisa kita sumbang dari pariwisata? Ya, misalkan membuat inovasi baru terkait dengan pengolahan sampah gitu ya. Atau turis itu dididik untuk memahami pariwisata yang berkelanjutan itu seperti apa ya. Nah, yang ketujuh teman-teman, ini terkait energi. Ini juga mendatangkan efek langsung. Jadi kalau bayangkan Anda berwisata gitu ya ke sebuah tempat, pasti menggunakan uh, amenitas gitu ya. Tinggal di hotel, hotel itu ada energi listriknya dan seterusnya. Bagaimana energi ini bisa kita hemat gitu ya. Nah, juga pengembangan pariwisata juga fokus ke sana. Dampak positifnya apa? Tidak meningkatkan konsumsi energi ya, yang tidak terbarukan ini ya. Nah, ini dampak-dampaknya kita bisa lihat. Yang ketujuh, ya ini kalau kita lihat bagaimana mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ya gitu ya. Jadi eh, lapangan kerja juga produk bagi kalangan produktif gitu ya, itu bisa tetap kita optimalkan. Jadi pariwisata ini mendatangkan dampak pembuka lapangan kerja gitu ya untuk semua kalangan masyarakat. Kalau kita lihat di desa-desa wisata itu bagaimana desa wisata mempromosikan pemberdayaan masyarakat setempat dengan potensi yang ada gitu ya, supaya optimal tanpa mengeksploitasi segala sesuatu sumber daya yang ada di sana ya. Nah, ini peranan dampak-dampaknya juga kita bisa lihat. Yang terkait industri, ya tentu ini terkait infrastruktur pembangunan. Kalau kita berbicara industri pariwisata, ya hotel, restoran, gitu ya. Bagaimana hal-hal ini juga kita bisa lihat tidak merusak lingkungan hidup kita, ya, secara masif, gitu ya. Ini juga intinya ini pemerataan lah ya untuk semua negara yang maju berkembang. Pariwisata juga memberikan dampak kontribusi yang positif, gitu ya. Tidak hanya mendatangkan keuntungan dari segi ekonomi, tetapi tidak memikirkan aspek yang lainnya. Nah, ini yang kita mau capai juga. Kemudian sustainable untuk cities gitu ya, untuk kota-kota juga, untuk hunian-hunian gitu ya, yang aman, kemudian nyaman gitu ya. Bagaimana konsep green tourism, nah ini dampak-dampak positifnya seperti apa ya. Nah, kemudian berikutnya konsumsi, jadi pola konsumsi kita. Nah, ini juga penting ya, dampaknya seperti apa. Kalau kita misalkan, kalau Anda bayangkan ada 10 turis gitu ya, mau pergi wisata ke sebuah objek wisata A di kota Bandung gitu kan. Semuanya menggunakan masing-masing 10 kendaraan. Nah, itu konsumsi tingkat polusinya kan masing-masing kendaraan menyumbang gitu ya. Tapi kalau kita 10 orang ini naik kereta, nah itu kan bisa mengurangi atau menekan produksi polusi udara ya. Nah, yang ke-13 ini berhubungan dengan iklim ya, perubahan iklim. Nah, bagaimana kalau Anda bayangkan
konsumsi energi di hotel-hotel itu bisa kita tekan sehingga kita bisa mengurangi apa namanya perubahan iklim kita ya. Jadi konsumsi bahan bakar juga kita kurangi gitu ya. Kita menggunakan menggunakan transportasi umum gitu ya. Nah kalau dari segi uh, dunia marin gitu ya, atau dunia kelautan, nah ini bagaimana pariwisata ini bisa menjaga kelestarian alam kita gitu ya, intinya itu tanpa merusak potensi-potensi kita. Kemudian ini juga terkait ekosistem kita, hutan gitu ya, lahan gitu ya. Ini bagaimana kita bisa proteksi, kita bisa jaga supaya bisa kita gunakan, kita turunkan dari generasi ke generasi kita. Kemudian berikutnya bagaimana pariwisata juga mendukung. Nah, ini ya, pengembangan berkelanjutan dari sisi bagaimana kalau kita lihat goals ini kan peace justice gitu ya. Jadi perdamaian, kemudian keadilan gitu ya. Bagaimana pariwisata bisa menyumbang hal-hal ini secara positif. Kemudian ketujuh, partnership. Pasti kita kerjasama untuk mengimplementasikan sebuah tujuan ya. Kalau kita berbicara pariwisata ya, bagaimana kita bisa mencapai tourism sustainable development gitu ya. Nah, jadi ini teman-teman beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga membantu Anda untuk melihat pola gitu ya, terkait dampak pariwisata. Kata kuncinya apa? Bagaimana kita mengubah mindset dari uh, linear approach gitu ya, pendekatan linear, kita berbicara circular economy ke circular tourism ya. Jadi ini hal penting yang ingin saya garis bawahi pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan sampaikan di forum diskusi kita. Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya dan terima kasih.